Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Adelia Putri Kautrunada, ada Deswita Oktaviara, Awaliyah Zahra, Sifah Amalia Putri, Siti Lutfiah, Pahita Julmia, Rizka Ramadhani, Turfa Galuh, dan Yusraini. Pada pagi ini kami akan membuat video anatomi mengenai materi sistem saraf. Langsung saja, pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Pahita Julmia. Kepada Pahita, kami persilakan. Baik, di sini pemateri pertama, saya sendiri, Faita Julmia Ramasari, akan membacakan sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf yang dibentuk oleh jaringan saraf dan sel pembentuk jaringan saraf. Nah, di sel pembentuk jaringan saraf ini dibagi menjadi dua lagi, ada sel saraf neuron, menghantarkan dan memproses informasi, yang fungsinya menjalankan fungsi sistem saraf seperti mengingat, berpikir, dan mengontrol semua aktivitas tubuh. Yang kedua ada sel penunjang atau disebut sel glia. Memberi support, melindungi, merawat, dan mempertahankan homostasis cairan di sekeliling neuron. Pembagian sistem saraf. Ada secara anatomi dan ada secara fisiologi. Nah, secara anatomi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau disebut dengan sentral, yang kedua sistem saraf tepi yang disebut dengan perifer. Dan secara fisiologinya, yang pertama ada saraf somatik dan yang kedua ada divisi otonom. Nah, secara anatomi, sistem saraf pusat SSP terdiri dari otak dan medula spinalis, merupakan organ kompleks, jar saraf, pembuluh darah, jar ikat pelindung, dan pendukung. Fungsinya mengintegrasi, memproses, mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik. Nah, di sini ada gambar sistem saraf. Di gambar ini, di sebelah atas ada otak besar. Nah, di bawah otak besar ada otak kecil. Di kanan otak besar ada Meininger's. Di bawah Meininger's ada pia-mater. Di bawah pia-mater ada arachnoid. Di bawah arachnoid ada dura-mater. Di bawah dura-mater ada otot tengah. Di bawah otot tengah ada jembatan farol. Di bawah jembatan farol ada sumsum lanjutan. Dan yang paling bawah ada sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Meliputi semua jaringan saraf di luar SSP, fungsinya menerima, merangsang, menghantarkan informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer. Berkas akson atau yang disebut dengan serat saraf membawa informasi sensorik dan perintah motorik. Setiap berkas saraf berfungsi dengan pembuluh darah dan jar ikat atau yang disebut dengan saraf tepi nervus. Nervus yang keluar dari otak atau sama dengan saraf cranial. Nervus yang keluar dari medula spinalis atau yang disebut dengan spinalis. Spinal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Awaliyah. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang syaraf somatik. Syaraf somatik merupakan saraf yang mengumpulkan informasi sensoris dari tubuh. Yang pertama, indera somatik, mekanoreseptif meliputi indera peraba, tekanan yang menentukan, posisi relatif, dan kecepatan gerakan bagian tubuh. Yang kedua, indera somatik termoreseptor, berhubungan dengan pendeteksian panas dan dingin. Yang ketiga, indera nyeri.
muncul oleh faktor yang merusak jaringan perasaan kompleks, emosi. Saraf somatik dipengaruhi saraf sadar. Artinya manusia dapat memutuskan untuk menggerakkan atau tidak menggerakkan bagian tubuh tertentu. Nah, di sini ada sistem saraf sepi. Sebelah kanannya ada sistem saraf otonom. Sebelah kirinya ada sistem saraf somatik. Di bawahnya ada saraf parasimpatik. Di bawahnya lagi ada saraf. Sebelah kirinya ada saraf simpatik. Saraf otonom. Saraf yang meliputi kelenjar pembuluh darah, paru lambung, usus, dan ginjal. Fungsinya mengatur motilitas dan sekresi pada kulit, pembuluhan darah, dan organ visceral dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar eksorin. Yang pertama itu ada saraf simpatis, berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf. Yang kedua ada saraf parasimpatik, berupa jaringan-jaringan yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh dan dikendalikan oleh saraf simpatis, sehingga bekerja pada efektor yang sama. Fungsi dari sistem simpatik dan parasimpatis itu berkebalikan. Nah, di sini ada gambarnya. Di sebelah kanan ini ada simpatik. Nah, di sini terdiri dari simpatik melebur pupil mata, menggambarkan sekresi kelenjar ludah, melaksanakan bronkis di paru-paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus, menghambat aktivitas pankreas, merangsang pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantung empedu, merangsang meduli dan adrenal, sakral mengandung pengosongan kantung kemih. Nah, di sebelah sini ada parasimpatik, yaitu bagian atas ada menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, memperlambat denyutnya menyempitkan bronki paru-paru, merangsang aktivitas lambung dan usus, merangsang aktivitas pankreas, merangsang kantung, empedu, menggosongkan kantung kemih, meningkatkan ereksi genitalia. Neuron. Neuron ini unit fungsional dasar sistem saraf. Terdiri dari 3 bagian, badan sel, soma atau perikarion, dendrit, dan akson. Yang pertama ini ada soma. Soma adalah sitoplasma yang mengelilingi inti sel nukleus. Dari sel saraf di dalamnya terdapat sitoskeleton, neurofilamen, neurotubulus, neurofibril, dan organel-organel sel, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini ada dendrit. Dendrit adalah bagian penerimaan input neuron berukuran pendek dan bercabang-cabang di SSP mencapai 80-90% luas permukaan total neuronnya. Yang ketiga ada akson. Akson adalah bagian yang menyampaikan impuls potensial aksi ke neuron lain, otot, dan kelenjar. Berukuran panjang dan berbentuk silindir tipis. Sitoplasma akson plus berisi neurofibri, neurotubulus, vesikel, lisosom, mitokondria, dan beberapa enzim. Aksoplasma diselimuti oleh aksolema, bagian dari membran sel. Di SPP, aksolema biasanya terpapai cairan intersitial atau ditutup oleh proses neurologia. Segmen awal akson yang menebal dekat dengan soma, axial hillox. Jenis neuron berdasarkan struktur itu ada 4. Yang pertama itu ada anaksonik. Akson tidak dapat dibedakan dengan dendrit, hanya tap di SPP dan organ sensorik khusus. Yang kedua unipolar, postdendropolar, dendrit dan akson bersambung dan soma berada di satu sisi. Yang ketiga bipolar. Ada 2 presus, yang pertama -1 dendrit dan 1 akson soma berada di antaranya. Yang keempat itu multipolar, punya 2 atau lebih dendrit dan 1 akson. Nah, jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu neuron sensoris aferen, membawa impuls dari reseptor ke SPP. Reseptor, eksteroptor, proprioseptor, dan intero atau piroseptor. Nah, yang kedua, neuron motorik eferen, membawa impuls dari SPP ke efektor
seperti otot dan kelenjar. Ketiga, interneuron berada di antara neuron sensorik dan motorik, menganalisis dan mengoordinasikan keluar motorik. Regenerasi syaraf. Neuron memiliki keterbatasan kemampuan dalam bergenerasi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi kerusakan berat pada syaraf perifer, hanya sedikit akson yang mampu memperbaiki diri. Fungsi syaraf terganggu. Sel Schwann berperan dalam perbaikan syaraf perifer yang rusak. Degeneralis Wallerian. Regenerasi di SPP lebih terbatas karena yang pertama aksonnya terlibat lebih banyak. Yang kedua, astrosit membentuk jaringan parut yang dapat mencegah akson tumbuh melewati area yang rusak. Yang ketiga, astrosit melepaskan zat kimia yang menghambat pertumbuhan akson kembali. Baik, saya serahkan kepada Deswita. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan medula spinalis. Secara makroskopik, yang pertama, gray matter, yaitu substansi grisea, mengandung badan sel saraf, dendrit, dan ujung akson. Tabermilin, itu kumpulan badan sel di otak, dan midspinalis disebut nukleus. Yang kedua, white matter, itu substansi alba. Sebagian besar tersusun atas akson bermialin dan sangat sedikit badan sel kumpulan akson yang menghubungkan berbagai area di SSP disebut traktus. Yang kedua ada os cranium. SSP dilindungi oleh tulang kranium atau disebut dengan os cranium dan kolumna, vertebra, membran jaringan penunjang, meninges, dan cairan cerebrospinal atau CSF. Os cranium ada os frontal, os sphenoid, os sesamoid, os occipital, os parietal, os temporal. Terdapat lubang tempat keluarnya saraf kranial atau foramina dan medula spinalis atau foramen magnum. Yang ketiga ada meninges, yaitu merupakan membran yang melapisi otak dan medula spinalis. 3 lapisan meninges dari lapisan terluar. Yang pertama ada dura mater, yaitu membran terluas yang berdekatan dengan permukaan dalam os cranium, tersusun atas jaringan penghubung tebal dan dipisahkan dengan arachnoid oleh ruang tipis berisi air atau ruang subdural. Yang kedua ada arachnoid memiliki 2 komponen, yaitu lapisan yang dekat dengan pia mater. Rongga di antara trabekula membentuk ruang subarachnoid berisi cairan cerebrospinal atau CSF. Beberapa arachnoid membentuk tonjolan yang berakhir di sinus venosus dura mater. Tonjolan ini dilapisi sel endotel sinus venosus yang disebut pili arachnoid yang berfungsi menyerap CSF ke darah. Yang ketiga ada pia mater, yaitu membran terdalam meninges yang tipis, transparan, dan banyak tap pembuluh darah. Di antara pia mater dan jaringan saraf terdapat lapisan tipis prosesus neuroglia yang menempel pada pia mater. Selanjutnya ada cairan cerebrospinal. CSF merupakan hasil filtrasi dan sekresi dari jaringan jejaring kapiler yang disebut dengan plexus choroid, terletak di dalam ventrikel otak. Jaringan plexus choroid membentuk sawar darah otak atau brain-blood barrier yang melindungi otak dari zat berbahaya.
Selanjutnya ada CSF juga berperan sebagai media penyerap tekanan shock absorbing medium untuk melindungi otak dari tekanan dinding kranial. Selanjutnya akan dibawakan kepada Syifa. Nah, selanjutnya itu ada ventricle di otak. Ada 4 ventricle di otak, yaitu yang pertama ventricle lateral kanan, yang kedua ventricle lateral kiri, yang ketiga ventricle ketiga di encephalon, dan yang keempat ventricle keempat di antara pons dan cerebellum. Jejaring kapiler khusus atau plexus choroid terletak di dasar setiap ventricle, memproduksi SCV dan menyaring zat berbahaya sebagai sawar darah otak. Nah, otak diperkirakan otak terdiri atas 100 miliar neuron. Otak dibagi menjadi 6 divisi, yaitu yang pertama cerebrum, yang kedua diencephalon, yang ketiga cerebellum, yang keempat midbrain, yang kelima pons, yang keenam medulla oblongata. Nah, di sini ada gambar dari bagian-bagian otak. Di atas sebelah kanan itu ada lobus parientalis, terus ada thalamus, terus ada lobus occipitalis, terus ada diencephalon, terus ada cerebellum, terus ada medulla oblongata. Nah, yang di sebelah kiri atas itu ada cerebrum, terus lobus frontalis, terus hipotalamus, terus lobus temporalis, terus pons farolli. Nah, cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak manusia. Terdapat 2 hemisfer yang tampak simetris, tapi struktur dan fungsinya berbeda. Hemisfer kanan yaitu mengontrol tangan kiri, pendalanan THD musik dan artistik, ruang dan pola persepsi, pandangan dan imajinasi. Yang kedua itu ada hemisfer kiri, yaitu mengontrol tangan kanan, bahasa lisan dan tulisan, keterampilan numerik dan saintifik, dan penalaran. Dan yang permukaan hemisfer tampak berbentuk tonjolan atau gyrus dan lekukan sulcus. Lekukan yang dalam disebut visura. Dan substansi alba, serat saraf bermyelin yang tanda-tandanya itu yang pertama serat asosiasi, yaitu menghubungkan dan mengantarkan impuls di antara gyrus pada hemisfer yang sama. Yang kedua itu ada serat komisura, mengantarkan impuls dari gyrus di satu hemisfer ke gyrus yang berkaitan di hemisfer lain. Ada 3 serat komisura, yaitu corpus callosum, komisura anterior, dan komisura posterior. Yang ketiga itu ada serat proyeksi, yaitu membentuk tractus ascendens dan descendens yang menghantarkan impuls dari cerebrum ke bagian otak lain, dan medulla spinalis. Contohnya itu kapsula interna. Yang kedua itu ada substansi grisea, terutama terbentuk dari badan sel saraf, yaitu ganglia basal atau nukleus cerebral, yaitu massa berpasangan di hemisfer cerebral. Tiap hemisfer TOD. Nukleus caudatus, nukleus lenticular atau putamen dan globus pallidus. Substansi nigra, nukleus subthalamus dan nukleus merah. Berfungsi mengintegrasikan gerakan semi-volunter dan otomatis seperti berjalan, renang, dan tertawa. Nah, ini ada gambar cerebrum, yaitu frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, dan temporal lobe. Baik, pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rizka. Area sensorik korteks cerebri. Area sensorik bertanggung jawab terhadap kesadaran akan adanya berbagai macam esensi di seluruh bagian tubuh.
Area somatosensorik primer menerima informasi dari kulit, otot, dan organ internal. Dipetakan sesuai dengan tempat sensasi dibentuk. Terletak di gyrus postentralis lobus parietal. Area visual primer, pusat penglihatan, menerima informasi dari mata, menginterpretasi bentuk, warna, dan gerakan benda. Terletak di lobus occipital. Area auditori primer, pusat pendengaran, menerima informasi dari telinga dalam koklea, menginterpretasi nada dan irama suara, terletak di lobus temporal. Area gustatori primer, pusat pengecap, menerima informasi dari kuncup kecap di lidah, menginterpretasi rasa, terletak di dasar gyrus postcentralis lobus parietal. Area olfaktori primer, pusat penghidu, menerima informasi dari bulbus olfaktorius, menginterpretasi sensasi penghidu, terletak di lobus temporal. Area motorik korteks serabi. Area motorik mengontrol kerja otot secara spesifik atau sekelompok otot, terletak di lobus frontal. 1. Area motorik primer mengontrol otot di bagian tubuh tertentu, terletak di gyrus presental. 2. Area bicara motorik, area Broca. Mengkoordinasi kontraksi otot-otot untuk bicara dan bernapas. Influx dikirim ke area promotor yang mengontrol otot-otot faring, laring, dan mulut. Pada saat yang bersamaan, influx dikirim ke area motorik primer yang mengontrol otot-otot pernapasan, mengontrol aliran udara melalui pita suara. Selanjutnya, pemateri akan dibawakan oleh Adel. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang area asosiasi korteks serabi. Area asosiasi ini yaitu bertanggung jawab terhadap kepribadian, kecerdasan, emosi, pemecahan masalah, kreativitas, argumentasi, dan lain-lain. Area ini mempunyai 6 bagian. Yang pertama ada area asosiasi somatosensorik, yaitu mengintegrasi dan menginterpretasi sensasi, menentukan bentuk dan tekstur objek tanpa melihatnya. Area ini juga mempunyai fungsi yaitu menyimpan informasi sehingga bisa membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Yang kedua yaitu area asosiasi visual. Area ini menghubungkan pengalaman visual saat ini dengan yang lalu untuk mengenali objek yang kita lihat. Yang ketiga ada area asosiasi auditori atau area Wernicke, yaitu menginterpretasi makna pembicaraan dan menentukan jenis suara seperti bicara, musik, atau suara bising. Yang keempat ada area gnostik, yaitu area mengintegrasi interpretasi sensoris dari area asosiasi dan impuls dari area lain sehingga terbentuk pikiran. Area ini terletak di area asosiasi somatosensori, visual, dan auditori. Area ini juga berfungsi sebagai mengirim impuls ke bagian lain dari otak dan juga untuk merespon dengan tepat. Yang kelima ada area premotorik, yaitu area ini berkaitan dengan aktivitas motorik yang dipelajari baik gerakan yang kompleks maupun yang bertahap, seperti gerakan terampil. Contohnya tuh menulis. Dan yang terakhir ada area mata frontal, yaitu mengontrol gerakan scanning volunteer mata, seperti ketika mencari kata dalam satu halaman teks tulisan. Selanjutnya, lobus di cerebrum. Yang pertama, lobus frontal. Poin 1, pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar. Bicara, pusat penghidup, dan emosi. Poin 2, pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentralis. Ini tuh area motorik primer.
Poin 3, terdapat area asosiasi motorik. Ini area premotor. Lobus parietal, pusat kesadaran sensorik di gyrus centralis, yaitu area sensorik primer. Lobus parietal ini juga terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga, lobus occipital, yaitu pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan. Lalu, lobus occipital ini merupakan lobus terkecil dibanding lobus-lobus yang lain. Yang keempat, ada lobus temporal. Ini lobus yang terakhir. Lobus ini berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Lobus ini juga menjadi pusat pendengaran. Sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Terpagaluh. Baik, di sini saya akan jelasin tentang batang otak atau brainstem. Itu dibagi beberapa. Yang pertama ada midbrain, terdiri dari cerebral aqueduct, menghubungkan ventrikel ketiga di encephalon dan ventrikel keempat di antara pons dan cerebellum. Selanjutnya ada cerebral pendulus, itu bagian ventral midbrain yang berisi serat saraf, sensorik, dan motorik. Selanjutnya ada corpora quadrigemina, itu dua pasang bagian yang menggelembung di permukaan luar. Corpora quadrigemina dibagi dua, ada superior colicale, itu pusat refleks gerakan kepala dan bola mata ketika merespon terhadap rangsang visual. Selanjutnya di bagian situ ada yang kedua, interior colicale, itu pusat refleks gerakan kepala dan tubuh ketika merespon terhadap rangsang suara. Selanjutnya bagian dari batang otak itu ada pons, terdiri dari serat transversal, itu serat saraf yang berjalan di antara pons sebelum cerebral pendulus. Terus yang kedua ada serat longitudinal, itu serat saraf yang naik turun berisi traktus, sensorik, dan motorik. Yang ketiga ada pusat pernafasan, itu dibagi dua, pusat apnestik, mengontrol kontraksi otot inspirasi. Yang kedua ada pusat pneumotaksik, itu mengontrol relaksasi otot pernafasan sehingga menjadi ekspirasi. Yang selanjutnya ada nukleus dari saraf kranial. Selanjutnya, di sini ada gambaran batang otak yang sebagian yang tadi dijelasin, ada cerebrum, tuh ada midbrain, pons, medulla oblongata, hindbrain, sama spinal cord. Selanjutnya ada bagian dari batang otak, ada medulla oblongata. Itu merupakan lanjutan dari medulla spinalis yang tadi. Itu masih dibagi-bagi lagi, ada piramid. Itu terdapat di permukaan ventral, bentuknya triangular atau piramid. Itu berisi berkas saraf descendent yang membawa impuls untuk merangsang otak rangka. Selanjutnya ada decussation atau penyilangan serat saraf. Itu penyilangannya serat saraf dari bagian atas medula ke medula spinalis. Sebagai otot rangka, bagian kanan dikontrol oleh otak bagian kiri nukleus. Selanjutnya ada pusat pernafasan, ada dorsal group, itu pengkelompokan neuron yang membentuk pernapasan otomatis. Selanjutnya ada ventral group, itu kelompok neuron yang mempersarafi otot-otot pernafasan. Ada pusat pengaturan jantung, itu dibagi lagi, ada beberapa, ada accelerator center, meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Selanjutnya ada inhibitory center, itu menurunnya denyut jantung ke pacemaker atau saraf parasimpatis. Selanjutnya ada pusat vasomotor, itu tugasnya mengontrol diameter pembuluh darah saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah.
Terakhir ada pusat refleks non vital. Itu tuh kayak contohnya refleks menelan, refleks muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusraini Izdihar. Ada cerebellum yang terdiri dari cerebellar peduncles, yaitu tempat menempelnya cerebellum ke batang otak. Terdapat 3 pasang berkas saraf, yaitu ada superior cerebral peduncles, menempel pada midbrain, middle cerebral peduncles, menempel pada pons, interior cerebral peduncles, yaitu menempel pada medulla oblongata. Di interior cerebral peduncles ini terdiri dari hemisfer, terdiri dari 2 hemisfer yang dihubungkan dengan vermisi, lipatan, dan lekukan. Ada juga korteks cerebellar, substansi grisea yang menutupi permukaan luar cerebellum. Terdapat 3 lapisan, lapisan luar, lapisan sel Purkinje, dan lapisan granula dalam. Ada juga nukleus cerebellum, yaitu nukleus dentate, globose, emboliform, dan fastigial. Vermis yang menghubungkan 2 hemisfer cerebellum dari bagian superior ke interior. Ada lingula, culmen, declive, folium, tuber, piramis, uvula, dan nodulus. Yang terakhir ada durameter, bagian durameter kranial atau tentorium cerebelli yang terbentang di atas cerebellum dan memisahkan cerebellum dengan lobus occipital cerebrum. Perluasan durameter yang memisahkan 2 hemisfer cerebellum yaitu falx cerebelli, medulla spinalis. Terdapat 3 pasang saraf spinal yang melalui medulla spinalis, yaitu ada nervus campuran yang berisi akson, sensorik, dan motorik, berjalan di kolumna spinal. Semua akson sensorik masuk ke medulla spinalis mil ganglion akar dorsal. Ada tractus spinothalamicus lateral yang menghantarkan impuls modalitas nyeri dan suhu. Ada juga tractus spinothalamicus anterior yang menghantarkan impuls modalitas gili, gatal, sentuhan, dan tekanan. Ada tractus lemnicus medialis, kolumna posterior yang menghantarkan impuls yang membedakan 2 titik, sternosis propriosepsi, membedakan berat, dan sensasi getaran. Semua akson motorik keluar dari medulla spinalis akar ventral. Jalur piramidal langsung atau mil piramid medulla oblongata langsung dari korteks motorik. Ada tractus corticospinal lateral, yaitu mengontrol ketepatan kontraksi otot-otot di ujung ekstremitas. Selanjutnya ada tractus corticospinal anterior yang mengkoordinasi gerakan rangka aksial dengan mengontrol kontraksi otot di leher dan lengan. Ada tractus ortikubular, yaitu mengontrol gerakan volunter kepala dan leher. Jalur ekstrapiramidal atau tak langsung, sirkuit polisinaps di ganglia basal, talamus, dan cerebellum. Selanjutnya ada tractus vestibulospinal, mulai dari nukleus vestibular, yang mengatur tonus, otot dalam, berespons terhadap gerakan kepala, berperan dalam keseimbangan. Yang terakhir ada tractus tectospinal, mulai dari colliculus superior yang mengontrol gerakan kepala dalam merespons terhadap rangsang visual. Interneuron menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik, yaitu disebut juga refleks. Next. Ini gambar-gambar bagian dari medulla spinalis. Materi selanjutnya dibawakan oleh Siti Lutfiah. Baik, saya akan menjelaskan sistem saraf tepi. Saraf atau nerves dapat berupa, yang pertama, akson dari neuron asosiasi di SSP, yang kedua, akson dari neuron motorik, yang ketiga, akson dan dendrit dari neuron sensorik. Klasifikasi berdasarkan tempat keluarnya. Yang pertama, ada saraf kranial, yaitu semua saraf yang keluar dari otak, MLL, foramen kranial. Ada 12 pasang, yaitu 3 pasang sensorik,
5 pasang motorik, dan 4 pasang sensorik dan motorik. Yang kedua ada saraf spinal, yaitu semua saraf yang dikeluarkan dari medula spinalis, MLL, foramen, invertebral. Ada 31 pasang. Semuanya terdiri campuran saraf, sensorik, dan motorik. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsi, yaitu ada 2. Yang pertama sistem saraf somatik, yaitu membawa sensasi disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunter kepada otot rangka. Dan yang kedua sistem saraf otonom, yaitu membawa sensasi tak disadari dari dalam tubuh dan perintah aksi non-volunter, KND otot polos, otot jantung, dan kelenia. Di bawahnya ada gambar contoh klasifikasi sistem-sistem. Bisa dilihat. Baik. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator, yaitu Adelia Putri. Baik, demikian penjelasan tentang materi sistem saraf dari kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, dan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.